Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi matematika peminatan semester 2 kali ini kita akan membahas tentang vektor. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat durasi videonya agar tidak terlalu panjang ya. Tentang vektor, jadi seperti yang PDF yang sudah di posting di Google Classroom kalian, ini akan saya sedikit beri penjelasan secara lisan tentang vektor ya. Baik, yang pertama saya ingin memberikan pendahuluan begini anak-anak. Jadi kalau kita simak beberapa pernyataan berikut ini misalnya ya, tinggi lemari pakaian Rina adalah 100 cm. Ya, kita tahu bahwa tinggi itu kan 100, berarti kan jelas diukurnya adalah dari bawah ke atas ya. Ya, diukurnya dari bawah ke atas. Tentunya pengukuran tinggi selalu dilakukan seperti itu. Oh, maaf, ini saya tutup dulu. Nah, kemudian untuk selang waktu Dio berlari menempuh jarak 200 meter adalah 24,3 detik. Nah, ini jelas besaran-besaran yang disampaikan di pernyataan-pernyataan ini itu jelas menunjukkan arah ya, menempuh jarak. Kemudian sebuah kapal berlayar dari A ke B. Nah, ini yang jelas dari A ke B, berarti ada arahnya. Nah, demikian pula vektor ya, anak-anak. Jadi vektor itu sebenarnya adalah ruas garis ya, yang berarah. Nah, ini coba kita lihat definisinya. Definisi skalar ya didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja. Kalau skalar ya, tidak bergantung pada arah. Kemudian vektor itu besaran ya yang tidak hanya besarnya saja, tetapi bergantung pada arah. Nah, sekarang perhatikan ini, ruas garis ini. Sini kelihatan ruas garis PQ ya. PQ, nah ini atau disimbolkan dengan A. Huruf kecil ini, ya huruf kecil A ini ya, diikuti dengan tanda panah di bagian atasnya. Jadi seperti A, tanda panah atas, B, tanda panah atas, C, tanda panah atas, dan seterusnya. Itu cara menuliskan vektor ya. Sedangkan PQ ya ini juga vektor. PQ dengan QP berbeda karena kalau PQ kan berarti dari P ke Q. Kalau QP itu dari Q ke P. Melihat dari gambar ini, ruas garis ini ya, ini vektor dari P ke Q, berarti PQ. Nah, vektor PQ ditulis dengan cara begini. P Q ada tanda panah di bagian atas dengan huruf kapital semua. Ya, jadi kalau menulis vektor bisa dengan dua cara, yaitu dengan huruf kecil satu saja, dengan diberikan tanda panah di bagian atasnya. Kemudian P, Q, huruf besar semua, menunjukkan awal dari pangkalnya ruas garis berarah itu sampai ujung akhir. P, Q. Kemudian diberi tanda panah di bagian atasnya. Nah, kemudian untuk ruang vektor ini ada dua, yaitu di dimensi 2 atau di yang kita kenal dengan istilah R2, yaitu di dua dimensi dengan komponen X sama Y saja. Kemudian ruang vektor yang kedua adalah di ruang dimensi 3 atau ruang 3 yang meliputi komponen X, Y, dan Z. Nah, kemudian operasi-operasi vektor, saya kira ini sudah cukup jelas dengan dibaca ya. Jadi kalau PDF itu dibaca sebenarnya sudah cukup jelas ya. Dua vektor disebut sama itu jika memenuhi dua syarat, yaitu panjangnya sama dan arahnya sama. Jadi kalau panjangnya sama tapi arahnya berbeda, itu tidak dikatakan sama. Ya. Jadi pula sebaliknya, kalau arahnya sama tapi panjang berbeda, maka juga tidak bisa dikatakan sama. Ya. Ini contohnya sudah ada. Kemudian untuk penjumlahan vektor. Nah, ini hati-hati anak-anak untuk penjumlahan vektor.
Ini ada dua aturan ya. Ini mencari penjumlahan antara vektor U dan V. Nah, vektor U ditambah vektor V. Nah, vektor U kalau dengan aturan segitiga, vektor U itu digambarkan begini. Vektor U, kemudian dijumlahkan berarti dilanjutkan dengan vektor V. Ya, sebentar ini berarti saya beri notasi biar lebih jelas. Nah, ini vektor U ya ditambah dengan vektor V. Nah, hasilnya sebentar saya rubah warna dulu biar terlihat jelas ya. Hasilnya adalah vektor U tambah V. Ini hasilnya di sini. Hasilnya di sini. Ya, itu ya anak-anak ya. Baik. Kemudian untuk aturan jajar genjang sama, ya, tetapi mulainya saja yang berbeda ya. Kalau diperhatikan mulainya berbeda. Kalau dilihat ini mulainya dari ujung pangkalnya U, vektor U ditambah dengan vektor V, V-nya ditambah. Nah, ditulisnya begini, gambarnya di sini. Jadi mulai dari titik pangkalnya. Kemudian hasilnya adalah vektor U tambah V. Ini hasilnya di sini. Ya, dengan menggambar apa namanya proyeksinya dahulu ya, bayangannya dulu. Nah, ini hasilnya di sini. Itu. Nah, kemudian ini sifat-sifatnya saya kira ini juga cukup jelas untuk bisa dibaca. Kemudian untuk pengurangan vektor adalah ini di sini kalau kita perhatikan pengurangan vektor ya. Pengurangan vektor itu sebenarnya begini. Nah, ini U dikurangi vektor V. Ya, vektor U dikurangi vektor V itu ya sama saja vektor U ditambah negatif vektor V. Nah, negatif, awas hati-hati. Untuk negatif itu berarti arahnya berlawanan. Jadi kalau misalnya vektor V itu, nah ini ya, kalau kita lihat di sini ya, ini kan berarti vektor U-nya begini, ya ini U. Kemudian vektor V-nya begini ya. Nah, vektor V-nya begini. Nah, ini vektor V. Nah, vektor V. Kalau U dikurangi vektor V, berarti kan U-nya begini. Ya, ini dengan arah dan panjang yang sama. Kemudian vektor V-nya kan karena negatif, berarti tandanya berbalik. Nah, maaf, gambarnya berbalik. Nah, jadi kalau V begini, kalau negatif V berarti, nah begini. Ini negatif V. Nah, hasilnya yang mana? Tentunya hasilnya adalah yang ini. Dari ujung pangkal ke akhir. Nah, hasilnya ini. Ini adalah U dikurangi vektor V. Ya, saya kira ini cukup jelas ya anak-anak ya. Ya. Kemudian ini perkalian skalar. Kalau yang namanya skalar kan tadi tidak beda arah ya, berarti angka biasa ya. Ya, jadi angka biasa ya, kalau dikalikan dengan vektor ya angka biasa ya. Ya. Contohnya coba perhatikan di sini. Nah, ini vektor A ya, ditambah vektor B ditambah vektor C. A-nya begini, berarti ini vektor A ditambah dengan vektor B ya, ditambah dengan vektor C ya. Lalu hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. Nah, hasilnya ini. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Ya.
I, kemudian pengurangan ini A dikurangi B, berarti kalau A-nya begini, B-nya begini. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kalau negatif tandanya gambarnya berbalik arah ya. Jadi kalau A-nya begini, nah ini begini A-nya sesuai dengan gambar yang semula ini ya. Kemudian B-nya, nah ini perhatikan B-nya berubah arahnya. Ini B-nya kan di sini. Tapi negatif B-nya berarti gini. Hasilnya berarti ya, hasilnya ini ya, ini ke sana lagi. Ya, A dikurangi B. Ya, ini ya. Kemudian untuk selanjutnya ini saya kira ini perkalian dengan skalar ini, coba kalian perhatikan 3A. Ini 3A dikurangi setengah B ya. 3 kali vektor A. Berarti 3 kali vektor A ya. Berarti kalau vektor A-nya begini, maka kalian harus menggambarnya sebanyak 3 kali. Jadi ini 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti panjangnya dari sini hingga sini. Nah, ini panjangnya. Ini vektor A. 3A. Nah, ini panjangnya di sini sudah kelihatan ya. Nah, saya pindah dulu. Nah, ini vektor A. Maaf. Vektor 3A ya. Vektor 3A-nya. Ini 3A di sini. Ya. Kemudian dikurangi setengah B. Setengah B itu kan artinya separuh dari B. Berarti di sini. Separuhnya. Nah, separuhnya anak-anak. Kalau separuhnya ya separuh. Berarti gambarnya separuh. Nah, karena negatif tandanya berbalik arah. Berarti ke sini. Nah, ini. Iya, jadi separuh. Negatif separuh B. Nah, hasilnya yang mana? Hasil akhirnya ya yang ini. Iya. Itu saya kira ya anak-anak bisa memahami. Nah, nanti bisa kalian coba latihan-latihan ini. Untuk kali ini latihannya tolong dikerjakan di kertas berpetak ya, biar mudah ya anak-anak ya, biar mudah menggambar vektor ya, karena vektor itu kan sebenarnya ada ukurannya. Jadi kalau semisal tidak digambar di kertas berpeta akan kerepotan ya, akan kerepotan. Nah, seperti ini misalnya, ini vektor A. Vektor A ini kan berarti dari ujung pangkal yang sini. Nah, saya jelaskan lagi ya. Ini ya, dari ujung pangkalnya yang sini vektor A menuju ke sana. Nah, ujung pangkal terakhirnya di sini. Berarti ini berarti ke kanan 2, kemudian ke bawah. Nah, karena ke bawah kan negatif ya, berarti negatif 3. Karena ini ke bawah ya. Dan ini 3 petak. Berarti 2, negatif 3. Nah, jadi menggambarnya akan lebih mudah. Seperti ini misalnya, ya untuk vektor B ya. Vektor B ini kan dari ujung pangkal di sini menuju ke sana. Nah, ini berarti mendatar dulu. Ini dari sini ini negatif 3 karena ke kiri. Kemudian turun ke bawah. 3 juga, negatif 3. Nah, itu. Kemudian kalau yang saya tambah satu lagi mungkin biar lebih jelas lagi ya. Misalnya ini. Vektor C. Vektor C ujung pangkalnya di sini, ujung akhirnya di sini. Nah, ini berarti kan arahnya ke sana. Ya, vektor C berarti koordinatnya berapa? Ini karena dari sini ke sini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti positif 6. Kemudian dari sini naik ke atas. Ini hanya satu petak. Berarti 1. Berarti 6, 1. Ya. Nah, saya kira untuk yang lain bisa dilanjutkan sendiri, dikerjakan. Ya, tentukan vektor-vektor yang sama. Ingat, vektor-vektor yang sama yang bagaimana itu ada definisinya tadi. Vektor sama adalah vektor yang panjang
ya, atau ukurannya ya sama dan juga arahnya sama ya. Jadi hati-hati ketika menentukan vektor ini sama atau bukan, itu harus ada dua unsur ya, panjang dan arah yang sama. Ya, silakan kerjakan, kemudian digambar di kertas berpetak, dikerjakan di kertas berpetak, kemudian nanti difoto, lalu kirimkan di Google Classroom yang sudah saya sediakan ya di kolom tugas latihan modul 1. Baik, itu segera kumpulkan agar mendapatkan nilai yang terbaik ya. Kalau kalian semakin cepat mengumpulkan, tentunya nilainya juga akan berbeda bagi kalian yang nilainya mengumpulkannya agak terlambat. Saya kira itu, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf kalau penjelasan saya mungkin kurang begitu bermanfaat bagi kalian, dan semoga ini bisa menambah pemahaman kalian tentang pendahuluan awal dari vektor pelajaran matematika peminatan semester 2 untuk kelas 10 MIPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.